Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin Waalaikumsalam. wa bihi nasta'in wa 'ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus himpunan mahasiswa program studi hukum keluarga Islam. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan agenda meeting online ini dengan insya Allah penuh niat yang baik. Salawat dan salam kita tetap curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang tiada habis-habisnya kita pelajari, kita ikuti, kita bedah kisah hidupnya mulai dari kelahiran beliau, perjuangan beliau, hingga wafatnya beliau pun sampai detik ini masih banyak sekali orang yang terima. Tentunya ini adalah bagian dari kecintaan umatnya yang tidak lain untuk mengharapkan syafaatul utsma kelak yaumil akhir. Teman-teman semuanya, himpunan mahasiswa dalam studi hukum keluarga Islam yang berbahagia. Banyak sekali fenomena yang kita hadapi. Makin kesini dinamika kehidupan ini semakin bermacam-macam. Tentunya kalau ketika kita hidup di zaman Nabi ya, kita melihat bagaimana Rasulullah hidup bersama para sahabat, segala persoalan itu akan ditanyakan langsung kepada beliau. Tetapi di tengah hiruk-pikuk permasalahan kita di dunia saat ini, kita menjadi linglung untuk bertanya memecahkan persoalan. Tapi sebenarnya Nabi telah mempersiapkan itu semua dengan baik sehingga umatnya bisa berpegang terhadap dua hal, sunnah dan Al-Quran. Sunnah dan Al-Quran ini terinterpretasikan oleh ulama yang menjadi dorong kita mempelajari agama-agama yang fitrah ini. Kita lihat coba bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW itu memberikan pengajarannya tidak hanya melalui ketetapan, tidak hanya melalui perkataan, tidak hanya melalui gerakan. Tetapi kadang-kala Rasulullah memulai itu dengan sebuah pertanyaan. Dalam sebuah hadis Rasulullah memberikan pembelajarannya dengan pertanyaan. Manil huwa muflis, siapakah dia orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat yang ketika itu ditanya setelah duduk-duduk di sela-sela masjid mengatakan, al-muflisu fina ya Rasulullah. Orang yang bangkrut itu sesungguhnya kita semua ya Rasul. Man laisa lahu dirhamun wala mata'un. Dia adalah orang yang tidak memiliki dirham, perhiasan, dan juga tidak memiliki harta benda kekayaan yang tidak bisa dibanggakan di hadapan masyarakat. Tetapi Rasulullah justru menjawab dengan keadaan yang berbeda. Bukan itu orang yang bangkrut itu. Siapakah orang yang bangkrut itu? Wahai para sahabatku semuanya. Rasulullah mengatakan al-muflisu ja'a fi yaumil qiyamati bi sholatin kaza. Sesungguhnya orang yang bangkrut itu justru datang di hari akhir nanti dengan membawa sholat yang sangat banyak. Wasiyamin kaza, dengan puasa yang banyak. Wa zakatin kaza, dengan zakat yang banyak. Dan dengan amal-amal ibadah yang sangat menumpuk sekali. Walakin, tetapi dia menyakiti tetangganya, mengambil hak saudaranya, menuduh seseorang berbuat zina. Sehingga ketika ia akan menghadapi yaumul mizan kepada Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amal-amal yang telah ia lakukan itu menjadi penggugat-penggugatnya hingga orang yang ini itu dosanya diambil kemudian diberikan kepada orang yang menuduh dan berbuat curang tersebut. Kalau kita melihat dari redaksi hadis ini, maka sesungguhnya ada beberapa hal yang harus kita cermati. Yang pertama, sebagaimana doa kita di akhir kalimat doa itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
Sesungguhnya Allah itu menginginkan kita untuk selaku makhluk berbuat seimbang. Di dunia hasanah, di dunia itu juga baik, tetapi juga di akhirat juga berbuat baik. Bagaimana kita akan membanggakan ketika akhirat kita lebih banyak, tetapi perbuatan kita secara sosial, secara dunia, di hadapan masyarakat, di hadapan sesama muslim, sesama saudara, kita justru banyak sekali berbuat aniaya dan zalim di hadapan mereka. Sehingga hal ini akan menghapuskan amalan-amalan baik ini sehingga kita menjadi orang yang bangkrut. Bagaimana tidak, Rasulullah itu sebenarnya memberikan banyak sekali indikator-indikator ibadah yang baik itu tidak hanya ibadah ukhrawi saja, tetapi ibadah-ibadah yang memiliki nilai-nilai sosial. Kalau kita melihat bagaimana definisi iman, tauhid dalam kitab tauhid apapun itu, yang paling dasar kita dengarkan at-tauhidu huwa at-tasdiqu fil qalbi. Itu meyakini dalam hati. Waraqilu lisan, mengucapkan secara lisan, bersyahadat, berkata baik. Kemudian watakriru bil arkan, dengan gerakan, dibuktikan dengan gerakan. Tetapi para ulama justru mengatakan yang di dalam hati tersembunyi, di lisan itu bisa berbohong, yang di dalam perbuatan itu adalah penuh kepura-puraan. Kemudian kita bagaimana bisa melihat iman seseorang? Melihat iman seseorang itu lewat perilaku dia di hadapan masyarakat, lewat perilaku dia di ibadah secara sesama kepada manusia. Rasulullah sudah banyak sekali memberikan indikator-indikatornya. Contoh adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tetangganya. Atau hadis yang masyhur kita dengar misalkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau lebih baik diam. Rasulullah memberikan indikator baik itu seperti apa? Di antaranya adalah benar apa yang dia katakan, fakta, tidak merupakan kebohongan, hoax. Benar caranya, cara menyampaikannya dengan cara yang baik, dengan yang sopan, dengan yang arif, dengan yang bijaksana. Tepat waktunya, ketika dia mengucapkan apa yang dikatakan itu baik, itu tepat waktunya. Sehingga tidak menimbulkan ibaratnya orang membuat tersinggung dari apa yang kita ucapkan. Kemudian yang keempat adalah berpahala di sisi Allah, dan tentu yang terakhir adalah apa yang kita ucapkan itu bermanfaat bagi yang mendengar. Sebagai contoh seperti ini, ketika suatu saat Abu Dzar Al-Ghifari itu berdebat dengan Bilal bin Rabah. Kemudian tanpa sengaja Abu Dzar Al-Ghifari itu mengatakan, wahai budak Islam, wahai budak hitam. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan wahai budak hitam, tentu adalah sesuatu yang tidak salah, karena Bilal adalah salah satu sahabat yang memiliki kulit berwarna hitam. Tetapi perkataan itu tidak tepat dan caranya juga tidak benar. Sehingga ketika Rasulullah mendengar perkataan itu, Rasul bersabda, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, sesungguhnya dalam hatimu itu ada hati-hati atau sifat-sifat jahiliyah, sifat-sifat orang jahiliyah yang belum hilang. Tentu sahabat ketika mendengar Rasulullah bersabda sedemikian, dan sabdanya itu adalah sesuatu yang membuat kita panik ya, langsung menangis. Apa yang dilakukan Abu Dzar Al-Ghifari? Langsung menangis, meminta maaf kepada Bilal, seraya meletakkan kepalanya di atas tanah dan mengatakan, wahai Bilal, jika ini membuatmu bisa legowo, bahasa kita, memaafkan atas apa kesalahanku, injaklah kepalaku, lemparilah kepalaku dengan batu. Tapi apa yang Bilal mengatakan, sesungguhnya aku telah memaafkanmu, dan biarlah ini menjadi pelukur dosaku. Dari beberapa indikator hadis-hadis yang kita sebutkan tadi menunjukkan bahwa
pentingnya ibadah sosial yang harus kita siapkan, di samping ibadah terhadap Allah yang memiliki dimensi ke atas ukhrawi itu juga. Bagaimana mungkin kita mengurusi sholat kita sendiri tetapi ternyata tetangga kita ada yang kelaparan, tidak bisa melaksanakan ibadah baik secara ibadah ritual maupun ibadah seperti yang kita lakukan. Bahkan untuk sholat pun yang tidak memiliki baju yang layak. Bagaimana mungkin kita yang bergelimpang harta bisa nyaman tidur di atas kasur empuk, beribadah dengan baik dan menyombongkan ibadah kita, padahal di samping kanan kita ini masih punya sekali orang-orang yang perlu kita santuni dengan harta yang kita miliki. Maka di akhir seyogyanya kita kembali merefleksikan atas doa kita setiap sholat yang kita ucapkan. Apa? Dalam surat Al-Fatihah ayat ke-7 dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat. Sirat akar katanya adalah menelan. Dalam tafsir Al-Misbah karangan Prof. Shihab, kenapa kok sirat itu dikatakan memiliki akar kata menelan? Karena sirat itu jalan yang besar, seolah-olah kita itu melewati jalan bandara atau jalan tol yang sangat besar. Ketika kita lewat itu, kita seperti tertelan oleh lebarnya dan panjangnya jalan itu. Dan yang menjadi sangat istimewa sekali kita perhatikan bahwa ihdinas siratal mustaqim. Dalam kaidah bahasa Arab, ketika ada kata sirat, kemudian diikuti dengan ila, misalkan sirat ila, misalkan ihdinas sirat ila, maka artinya adalah tunjukkanlah. Tapi dalam surat Al-Fatihah ini tidak ada ilah, langsung ihdinas sirat, langsung apa? Objeknya apa? Ini menunjukkan tidak hanya diartikan sebagai tunjukkanlah, tetapi dampingilah, antarlah aku ya Allah sampai ke jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Hematnya ketika kita tersesat, katakanlah, kemudian kita bertanya kepada orang di pinggir jalan, dia hanya menunjukkan jalan menuju UIN itu adalah lurus saja, nanti ketemu jalan Solo, ambil ke arah selatan, nanti akan ketemu. Itu hanya ihdinas sirat, ihdina ila sirat. Jadi kita hanya ingin ditunjukkan, tetapi dalam Al-Fatihah ihdinas sirat langsung, tidak hanya ditunjukkan, tetapi kita pengennya diantar sampai UIN sehingga kita tidak tersesat. Nah, tentunya dengan segala persoalan yang kita hadapi ini, dan kita hidup di mana Rasulullah sudah wafat jauh, persoalan-persoalan ini semakin banyak, kompleks, maka doa di ayat ke-7 surat Al-Fatihah ini menjadi sangat penting untuk kita resapi maknanya, yang tidak hanya kita baca secara formalitas 5 kali dalam sehari, tetapi menjadi doa yang betul-betul kita tanamkan dalam diri kita ini. Agar apa? Di tengah hiruk pikuknya persoalan dunia ini, kita betul-betul diberikan petunjuk, yang tidak hanya diberikan petunjuk saja, tapi diarahkan dan diantar menuju jalan yang benar. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.